yang paling meriah buat Tuhan dan Raja kita. Mana yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pujilah namamu selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami bersyukur bisa ada di tempat ini. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami. Kami juga percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Urapi hamba-Mu yang kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami semua. Berikan kami tanah yang baik, tanah yang ditabur oleh benih firman-Mu, sehingga benih firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi bertumbuh menghasilkan buah-buah yang dahsyat. Bukan kami menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Jangan dulu duduk, kita memuji Tuhan. Dalam nama Yesus, corona dikalahkan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Ujian ini sudah viral di Facebook, 370.000 kali tayang. Bayangkan baru 4 hari kami bagikan sudah 370.000 kali lebih tayang ya. Ya, saudara bisa saksikan di Facebook. Kita memuji Tuhan dengan semangat. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, corona dikalahkan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa melawan. Dalam nama Tuhan Yesus corona dikalahkan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus corona dikalahkan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa melawan. Dalam nama Tuhan Yesus corona dikalahkan. Ada kesembuhan, ada kemenangan. Haleluya. Tangan pada dia. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Senang sekali hari ini saya bisa di tengah-tengah saudara. Pertama kali saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja kita atas anugerahnya hari ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala Senior, Bapak Pendeta Insinyur Jimmy Hatampi, juga Gembala BPJ setempat, Bapak Kris Tapahin, yang sudah mempercayakan saya bisa melayani Tuhan hari ini. Ini satu kehormatan untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Tema firman Tuhan hari ini saya beri tema menang terhadap corona. Haleluya. Berapa banyak saudara mau menang terhadap corona? Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan dan Raja kita. Hari-hari ini dunia sedang digoncangkan oleh virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Ya, luar biasa. COVID-19 ini melanda dunia. Seluruh dunia digemparkan saudara. Tapi kita percaya kita anak-anak Tuhan akan menang terhadap virus corona. Amin. Karena roh yang ada di diri kita lebih besar dari semua roh-roh yang ada di dunia ini. Haleluya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menang terhadap virus corona? Mari kita buka firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan ini disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus di Lukas 21 ayat 36. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Lukas 21 ayat 36. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Firman Tuhan datang kepada kita supaya kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa supaya apa? Supaya kita beroleh kekuatan
untuk luput dari semua yang akan terjadi, termasuk luput dari virus corona. Amin. Ya. Bagaimana supaya kita bisa menang terhadap virus corona? Yang pertama, saudara harus berjaga-jaga. Beritahukan saudara harus berjaga-jaga. Apa yang harus dijaga? Yang pertama, saudara harus menjaga hati. Beritahukan saudara, jaga hatimu. Firman Tuhan berkata di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saudara masih mau hidup, jaga hati saudara. Jangan hatimu khawatir, jangan hatimu penuh dengan ketakutan, jangan hatimu panik. Banyak akhirnya ini orang ketakutan, panik saudara. Akhirnya yang membunuh dia adalah kepanikannya. Ya. Karena memang akhir zaman firman Tuhan bilang banyak orang juga mati ketakutan. Ya. Itu tanda-tanda firman. Memang dunia ini sedang digoncangkan. Kita baca di Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Sekarang semua digoncangkan oleh virus corona. Bayangkan, dunia sedang digoncangkan. Supaya apa? Supaya tinggal yang tidak tergoncangkan. Saudara mau tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan? Tinggal di dalam Yesus, berakar di dalam Yesus. Saudara, hidup saudara harus dibungkus dengan darah Yesus, supaya alam maut pun tidak bisa memisahkan saudara dari kasih Kristus. Amin. Ya. Jadi kita belajar, kita tidak perlu khawatir atau panik ketika menghadapi situasi akhir zaman ini. Apalagi perekonomian sekarang yang sedang digoncangkan juga. Luar biasa ya. Dolar begitu naik, tapi kita percaya kita masih punya Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah mencobai lebih dari kekuatan kita. Dan dia Allah yang setia. Dia selalu menemani kita dalam suka dan duka. Dia Allah Immanuel, artinya Allah beserta kita. Bahkan Raja Daud berkata, kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi saudara tidak perlu panik. Beritahu kita jangan panik. Tetap tenang. Bagaimana supaya kita bisa tenang? Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hai, ya. Coba kita baca. Dia Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Kita harus dekat pada Allah, dekat dengan pencipta kita. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saudara mau tidak panik, dekat sama Allah. Amen. Saudara mau lari kemana? Orang Makassar bilang laki kok main. Mau pergi mana? Di laut ada tsunami, di gunung ada tanah longsor. Ya, di darat ini banyak virus corona sekarang. Orang sudah takut lagi demo ya. Tidak bisa lagi kumpul-kumpul rame-rame. Bahkan ibadah sekarang banyak online. Ini saat ini juga kita lagi live streaming di Facebook. Saya percaya ketika saudara dekat pada Allah, ada perlindungan Tuhan. Amin. Walau 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 di sisi kananmu, itu tidak akan menimpa engkau. Karena ada malaikat Tuhan menjaga kita. Amin. Bahkan selai rambut pun tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan. Makanya jaga hati saudara supaya hatimu jangan panik. Hatimu jangan ada pesta pora, ya. Ada kemabukan. Tetap melekat pada Tuhan. Hanya dia gunung batu kita, kota benteng kita, kita tidak akan goyah kalau kita dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta kita. Roh yang ada di diri kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini, termasuk roh corona. Sakit corona, virus corona ya, yang melanda dunia. Amin. Dekat pada Allah. Kedua, berlindung pada Allah, supaya saudara tidak panik. Bahkan yang ketiga, kita harus berharap pada Allah. Kalau kita berharap pada manusia terbatas, tapi kalau kita berharap pada Allah, tidak ada batasnya. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Tapi terkutuklah orang yang menaruh harapannya pada diri sendiri dan kekuatan manusia. Tapi kalau kita berharap pada Tuhan, pasti pertolongan yang tidak terbatas itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, dekatkan diri saudara pada Tuhan. Ya. Baik saudara ibadah di rumah-rumah, dimanapun saudara berada saat ini yang sedang menyaksikan ya program ini, saudara tetap dekatkan diri kepada Allah. Amin. Supaya saudara tidak panik.
Dan yang keempat, kalau saudara mau tidak panik, harus berpikir positif. Beritahu rekan saudara, berpikir positif. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan hal-hal yang baik. Saudara bisa tenang kalau saudara pikirkan yang baik. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi kita percaya semua yang terjadi adalah seizin Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ditahu yang mana kerajaan yang tidak tergoncangkan dan yang kerajaan yang tergoncangkan. Amin. Tinggal yang tidak tergoncangkan. Mulai hari ini berpikir positif, jangan berpikir negatif. Jadi kita harus tetap, yang pertama tadi, jaga hati. Hati kita harus menyimpan firman, hati yang penuh belas kasihan. Ya, jangan hati iri, dengki, hati yang panik, jangan. Simpanlah selalu firman. Milikilah hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya kalau kita bisa gembira menghadapi segala sesuatu, bahkan Rasul Paulus berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Kenapa ini ulang 2 kali kata sukacita? Karena manusia suka lupa. Kedua, karena ini sangat penting. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Kalau imun saudara mau tetap kuat, miliki hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau orang sudah tidak ada semangatnya, dia bisa kena penyakit 5L. Letih, lesu, lemah, loyo, dan lelah. Kalau sudah kena penyakit 5L, bisa tambah 1, 6L, lenyap. Biar lenyap dari peredaran dunia. Makanya kalau mau tetap sehat, harus miliki hati yang gembira. Coba beri senyum kiri kanan saudara. Ketika saudara tersenyum, orang lain juga akan tersenyum. Saudara tahu arti senyum? Sekali senyum, curiga hilang. 2 kali senyum, jadi sahabat. 3 kali senyum, hati penuh damai. 4 kali senyum, beban jadi ringan. 5 kali senyum, rezeki datang. 6 kali senyum, gigi jadi kering. Kalau gigi kering, minum air saudara. Amin. Haleluya. Tetap bersukacita, tetap bersemangat menghadapi apapun. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah mencobai lebih dari kekuatan kita. Apabila kita dicobai, Dia akan berikan jalan keluar. Dan Dia Allah yang setia. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kita. Amin. Dan kasih setianya tidak pernah beranjak dari kita, saudara. Jadi itu yang pertama. Kalau mau menang terhadap virus corona, jaga hati. Sekali lagi beritahu ke kanan, jaga hatimu. Jaga hati. Tetangga kita bagus juga lagunya ya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jangan saudara nodai hati saudara. Milikilah hati yang gembira, hati yang menyimpan firman. Saya percaya kekuatan manusia ada pada hatinya. Apabila hatinya berubah, maka berubahlah seluruh pendiriannya. Hatimu harus melekat pada Allah. Amin. Melekat pada Allah. Jangan terpisah dari Tuhan. Saudara tahu masalah yang paling besar dalam dunia ini bukan virus corona. Tapi masalah yang paling besar dalam dunia ini, ketika kita merasa Tuhan tinggalkan kita. Makanya Tuhan Yesus waktu ada di kayu salib, Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika kita merasa Tuhan tinggalkan kita, itulah masalah yang paling besar. Tapi kalau masih ada Allah, pasti kita tetap kuat. Amin. Kita tetap sehat. Amin. Jadi itu yang pertama, jaga hati. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menang terhadap virus corona? Yang kedua, kita harus jaga kesehatan. Beritahu kirikan saudara, jaga kesehatanmu. Jaga kesehatanmu. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh ini adalah bait Allah. Jangan saudara binasakan tubuh ini. Jaga kesehatan. Rajin cuci tangan, ya. Kalau perlu kumur-kumur juga dengan air garam, ya. Supaya kuman-kuman mati. Kalau saudara malas sikat gigi, ya. Rajin, jangan jorok, jangan suka buang sampah sembarangan. Sekarang sudah mulai dipasang ya di mana-mana. Wastafel, kita harus cuci tangan, rajin, bersih-bersih, karena banyak virus. Kalau saudara tidak bersih, kotor, jorok, gampang virus masuk.
Yesus adalah air kehidupan. Amin. Ketika saudara menyatu dengan Dia, saya percaya Dia akan selalu memberikan kehidupan kepada kita. Jaga kesehatan ya. Rajin juga olahraga, rajin jemur juga tubuh kita di matahari ya. Karena matahari itu ya, Tuhan adalah matahari dan perisai kita. Tapi jangan juga terlalu lama berjemur ya, kalau sudah rasa cukup ya. Nanti saudara hitam gosong. Jadi kita belajar untuk jaga kesehatan. Saudara mau jaga kesehatan karena tubuh ini bait Allah. Saya percaya kalau saudara bisa jaga kesehatan, ya, maka saudara akan sehat. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita menang terhadap virus corona? Kita harus jaga makan. Beritahu ke saudara, jaga makan. Ya. Makanya di doa Bapa Kami itu diajar supaya kita makan secukupnya, jangan makan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan bisa jadi penyakit, saudara. Ya. Mulai hari ini makan secukupnya. Bahkan di Amsal 21 ayat 1 sampai 2 dikatakan, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu. Bila besar nafsumu, taruh pisau di leher, saudara. Jangan sudah tahu kena gula, makan banyak-banyak gula yang manis-manis, akhirnya saudara jadi gula-gula. Saya pernah melayani di ibadah 7 malam, saudara. Waktu itu saya habis khotbah, tiba-tiba selesai khotbah saya lihat hidangan begitu enak. Ada macam-macam ya, ada mie goreng, nasi goreng, ada capcay, fuyung hai, ada sate, pokoknya ada palu basah, makanan Makassar, coto juga, lengkap saudara. Begitu enak makan. Tapi saya belajar makan secukupnya, saya ambil. Tapi tiba-tiba saya lihat ada teman saya hamba Tuhan, dia ambil itu bumbung saudara makanan, wih kayak gunung. Sate 5 tusuk di dalam piringnya. Langsung saya tegur itu Pak Pendeta. Saya bilang, Pak Pendeta, ingat doa Bapak kami Pak, makan secukupnya. Dia bilang, betul Pak Pendeta, tapi kadangkala kita tidak bisa tahan kalau dia makan yang enak. Sekali-sekali boleh juga. Tiba-tiba 1 minggu kemudian saya kaget dia kena stroke di Surabaya. Dia bilang, hati-hati Pak, darah tinggi. Dia bilang, tidak apa-apa, darah Yesus lebih tinggi dari semua. Akhirnya apa? Jangan kita mencobai Tuhan. Tuhan berikan kita hikmat. Kita harus pakai hikmat itu ya untuk memuliakan Tuhan. Ya. Mulai hari ini saudara harus jaga kesehatan, jaga juga makanmu ya. Karena makanan kalau tidak dijaga bahaya juga ya. Ya, mulai hari ini taruh pisau di leher. Dan yang terakhir sekarang, jadi itu tentang berjaga-jaga tadi. Ada berapa yang kita harus jaga? 3 ya. Pertama jaga hati. Yang kedua jaga kesehatan. Yang ketiga jaga makan. Ya, miliki pola makan yang sehat, makan vitamin C banyak ya, supaya tubuh ini sehat ya. Makan buah-buah, makanan-makanan yang bergizi. Jangan sembarang saudara sikat, makan secukupnya, jangan berlebihan. Amin. Ya. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa menang terhadap virus corona? Tadi berjaga-jaga, sekarang kita harus berdoa. Karena tadi dikatakan berjaga-jaga sambil berdoa supaya kamu bisa luput dari semua yang terjadi dalam dunia ini. Kita harus berdoa. Yakobus 5 ayat 16 sampai 18 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Ketika segala sesuatu mustahil, doa mengubah segalanya. Saudara tahu apa harapan terbaik di hidup ini? Harapan terbaik di hidup ini adalah doa. Kalau sudah tidak ada harapan, tinggal doa yang bisa tolong kita. Amin. Ya. Ketika kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan bilang, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bahkan dikatakan di Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku selah. Kita harus berseru pada Tuhan. Berdoa. Doa bisa mengubah segala sesuatu.
Doa menentang segala kemustahilan. Ketika segala sesuatu mustahil, doa mengubah segalanya. Ketika tidak ada jalan keluar, doa mengubah segalanya. Ketika keadaan bertambah buruk, doa mengubah segalanya. Jadi tetaplah berdoa. Amin. Berdoa dengan tiada berkeputusan. Sebelum mulai sesuatu, saudara-saudara harus berdoa. Minta perlindungan Tuhan. Tutup bungkus hidup saudara dengan darah Yesus. Karena setan tidak bisa tembus darah Yesus. Virus corona juga tidak bisa tembus darah Yesus. Amin. Makanya pada zaman dulu itu selalu ada darah ditempel di rumah ya. Orang yang kena tular adalah orang yang tidak ada darah di rumahnya. Darah itu perlindungan, darah anak domba Allah. Dulu domba yang dikorbankan, sekarang Yesus sudah berkorban untuk kita. Hanya satu saja pengorbanan, darahnya berkuasa. Darah Yesus adalah obat yang paling manjur dari semua penyakit yang ada di dunia ini. Amin. Tidak ada efek sampingannya, tidak ada kadaluarsanya. Bahkan gratis, saudara. Saudara tidak perlu beli. Amin. Darah Yesus menyucikan kita. Makanya tadi saya nyanyi itu, dalam nama Yesus ada corona dikalahkan, ada kesembuhan. Nama Yesus itu berkuasa. Nama di atas segala nama. Yesus artinya juru selamat. Kalau saudara mau diselamatkan, panggil nama Yesus. Ya, dia yang berkuasa. Dia sudah mengalahkan semua permasalahan dalam dunia ini. Dia kalahkan di kayu salib. Bahkan maut pun dia kalahkan. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Luar biasa. Tuhan Yesus sangat dahsyat. Amin. Waktu murid-muridnya pergi dengan Tuhan Yesus, saudara, tiba-tiba terjadi badai, tofan, angin ribut. Perahu mereka kemasukan air. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidur di buritan kapal. Mereka membangunkan Tuhan Yesus. Dia bilang, guru, tidak akan kau peduli kami binasa. Tapi Tuhan Yesus langsung bangun. Dia menghardik badai itu dibangun. Teduhlah, maka badai itu teduh. Amin. Apa yang menjadi badai dalam hidupmu? Mungkin sakit penyakit, kekurangan ekonomi, masa-masa sulit. Badai pasti berlalu kalau ada Yesus. Amin. Dia sanggup meneduhkan badai dalam hidupmu. Dia berkuasa, saudara. Sampai mereka tercengang melihat orang apakah ini sehingga badai pun takluk. Jadi kita panggil nama Yesus. Nama Yesus berkuasa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Sembah dia, puji dia. Amin. Setiap hari bangun pujian dan penyembahan, saudara. Sekarang sudah dimulai dianjurkan supaya kita beribadah di rumah. Selagi saudara masih ada waktu untuk beribadah. Kalau sudah di rumah ya kita beribadah juga, tetap memuji menyembah Tuhan. Jangan saudara sudah sakit, ada orang sakit hati, dia bukan puji Tuhan lagi, dia memuji dunia. Dia patah hati ya, patah hatiku jadinya, akhirnya tambah patah. Atau ada yang ditinggalkan kekasihnya, dia nyanyi lagi, katakan salahku padamu, tan hingga di kau pergi. Seharusnya kita memuji Tuhan. Katakan Yesus terbesar, katakan dia cintaku, dia sembuhkan, dia ampuni dan beri pertolongan. Maka saya percaya Tuhan akan menolong saudara. Amin. Dia mengampuni saudara dan menyembuhkan saudara. Luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati pun Tuhan bangkitkan. Bahkan ikan-ikan pun taat sama Tuhan Yesus. Waktu Petrus gagal, saudara, dia sudah tidak dapat apa-apa sepanjang hari. Tuhan Yesus datang kepada Petrus. Dia bilang, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Untung Petrus taat. Kalau dia tidak taat, dia tidak lihat mujizat. Dan akhirnya Petrus bertolak ke tempat dalam. Dan Tuhan bilang, tebarkan jalamu. Ketika dia tebarkan jala, ikan-ikan penuh, saudara. Bahkan tidak muat, perahunya penuh. Dia panggil lagi perahu teman-temannya. Ada mujizat selalu bersama Yesus. Amin. Memang Tuhan tidak menjanjikan bahwa jalan kita selalu rata, tapi Dia berjanji selalu menyertai kita. Amin. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru, tapi Dia berjanji berikan kita selalu kekuatan di tengah badai. Amin. Badai apapun yang kita alami, mungkin virus corona, Tuhan sanggup teduhkan. Amin. Yang penting saudara berharap pada Dia, bersandar pada Dia. Semua Dia sudah kalahkan di kayu salib. Bahkan maut pun Dia kalahkan. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia berkata, hai maut, di manakah sengat? Tidak ada persoalan yang lebih besar daripada kematian ya. Tuhan sudah kalahkan semua. Jadi semua yang terjadi dalam dunia ini adalah seizin Tuhan. Kita hidup aja sementara, saudara. Makanya selagi masih hidup, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat, dikatakan oleh firman Tuhan.
Jangan saudara bermalas-malasan. Mulai hari ini aktifkan kehidupan saudara. Mungkin satu saat kita akan melihat masa-masa sukar akan terjadi, orang kelaparan. Dikatakan nanti ada 1/4 penduduk dunia akan dibinasakan ya. Kalau saudara baca di Wahyu 6 ayat 8. Wahyu 6 ayat 8 saya bacakan di sini. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar. Sampar ini penyakit menular sama dengan virus corona juga. Dan dengan binatang-binatang buas, ada belalang macam-macam binatang buas sekarang ya, yang ada di bumi. Jadi ada 1/4 manusia akan di bumi hanguskan ya, karena kalau mereka tidak bertobat, tidak berbalik ke jalan Tuhan, mereka akan binasa semua. Kita yang masih hidup, marilah kita menjadi terang, bagikan terang Kristus. Kita jangkau orang-orang yang terhilang. Sampai itu orang-orang terhilang, pertama orang yang tidak mengenal terang. Kedua, orang-orang yang terhilang adalah orang yang menolak terang. Sudah diberitahukan tentang terang, tapi dia tetap tidak mau terima. Dan yang ketiga, siapa orang-orang terhilang? Orang yang terpengaruh oleh kenikmatan dunia ini. Hanya kenikmatan dunia saja dia cari. Padahal langit dan bumi akan berlalu, hanya firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Amin. Dekatkan diri saudara pada Tuhan ya. Dunia sedang digoncangkan. Saya percaya saudara pasti menang kalau saudara bisa berjaga-jaga sambil berdoa. Saudara akan menang terhadap virus corona. Amin. Ya, mulai hari ini tingkatkan doa saudara. Elias saja manusia biasa saudara. Dia berdoa supaya hujan tidak turun 3,5 tahun, dan benar hujan tidak turun. Waktu dia berdoa hujan turun, hujan juga turun. Pakai iman Elias. Saya melihat banyak sekali mujizat terjadi dengan doa. Orang yang sudah ditolak dokter, yang tidak ada harapan, ketika kami doakan dia sembuh, saudara. Luar biasa. Ada kuasa di balik doa ini. Memang sebelum kita berdoa Tuhan sudah tahu semuanya. Tapi kenapa kita harus berdoa? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Supaya kita bisa menyampaikan apa yang kita mau. Tuhan bilang minta maka kamu akan diberi. Berseru pada Tuhan maka Tuhan akan meluputkan. Sekarang yang laris itu Mazmur 91 ya. Kalau saudara lihat di mana-mana khotbah Mazmur 91. Hari ini saya khotbahkan tentang berjaga-jaga sambil berdoa. Amin. Lukas 21 ayat 36. Saudara juga bisa buka Mazmur 91 supaya tetap saudara dibentengi oleh Tuhan. Setiap pagi baca Mazmur 91. Tapi yang biar saudara baca Mazmur 91, tapi kalau saudara tidak berjaga-jaga dan berdoa, maka engkau akan jatuh juga dalam pencobaan. Kata firman Tuhan ya. Jadi kita belajar berjaga-jaga dan berdoa supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya, coba kita baca. Di dalam Matius 26 ayat 41, ini ayat terakhir. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Artinya apa? Kita jangan mengikuti kedagingan kita, saudara. Kenikmatan saja yang kita cari. Tapi kita harus mengikuti apa kata Roh Kudus. Amin. Roh Kudus selalu menghibur, menolong, dan membimbing kita. Kalau sudah tahu, biasa orang kalau keluar rumah kayak tidak enak perasaan. Berjaga-jaga dan berdoa. Maka Tuhan akan selalu meluputkan kita dan kita tidak jatuh dalam pencobaan. Amin. Maju terus dalam Tuhan. Tingkatkan doa saudara. Ya, kalau pernah berdoa, haleluya. Tetap memuji menyembah Tuhan. Ada kuasa di balik pujian. Tiga ya. Kalau kita memuji Tuhan, yang pertama hilang stres. Beritahu kalian, hilang stres. Hilang stres. Kalau saudara memuji Tuhan ya. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, dikatakan di Yesaya. Engkau akan semangat kembali kalau kau memuji Tuhan. Makanya waktu Saul stres, dia panggil Raja Daud, saudara. Dia panggil apa? Bermain kecapi memuji Tuhan. Ketika Raja Daud bermain kecapi memuji Tuhan, bermazmur, hilang stresnya Raja Saul. Luar biasa, amin. Yang kedua, kalau kita memuji Tuhan, Allah bertahta di atas puji-pujian orang yang percaya, amin. Tuhan hadir di sana. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Apalagi kita banyak orang, Tuhan hadir. Jadi kita percaya tetap memuji Tuhan di tengah masalah. Jangan saudara lebih banyak memuji dunia. Ada lagi orang kalau sudah tidak berdaya, bukan dia memuji Tuhan, dia nyanyi lagi. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Seharusnya kita memuji Tuhan.
segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Amin. Segala perkara kita bisa tanggung dalam Dia, karena Dia memberi kekuatan kepada kita, bukan karena kuat dan gagah kita manusia. Jadi jangan kita sombong. Semua karena Tuhan Yesus. Dia harus kita tinggikan. Saatnya kita tinggikan Dia. Mungkin dunianya akan digoncangkan. Saatnya saudara beritakan tentang Tuhan. Beritakan tentang kekekalan. Bahwa jika engkau tidak percaya Yesus, engkau akan terhilang, engkau akan binasa. Karena siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Semua kita juga akan mati satu saat, saudara. Biar saudara mau sembunyi di bawah kolong, saudara mau tidur di mana, kalau waktunya kita mati juga. Amin. Jadi tidak usah takut. Hidup dan mati dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh lidah kita. Jaga juga perkataan kita, ya. Itu yang perlu juga kita jaga adalah perkataan. Jangan suka gosip. Jadi saya tambah satu lagi yang harus dijaga ini. Tuhan tiba-tiba ingatkan saya, jaga perkataan. Jangan lebih banyak berita hoas, gosip. Saudara tahu gosip? Semakin digosok, semakin sip. Hati-hati. Orang Manado bilang bukan virus corona yang lebih berbahaya. Yang lebih berbahaya itu adalah virus Carlota. Suka bawa mulut kemana-mana. Orang di Makassar bilang koro-koroan. Suka bisa menghancurkan persahabatan. Hati-hati, menghancurkan rumah tangga. Jadi jaga perkataan kita, karena mati hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Jadi 4 yang kita harus jaga. Tuhan bukakan hari ini pas di atas lagi. Kita harus jaga juga perkataan. Perkataan kita harus membangun, memberkati orang, jangan melemahkan orang. Ya. Harus menguatkan, saling menguatkan. Karena ada kuasa di balik perkataan. Firman Tuhan bilang, sesuai dengan imanmu, maka itu akan jadi. Ya. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Makanya perkatakan yang baik, lakukan yang baik. Ya. Kita jangkau orang-orang terhilang, saudara. Perkenalkan Yesus. Dia mau terima tidak terima terserah. Yang penting kita sudah sampaikan, karena firman yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Amin. Perkuat iman saudara, melekat pada Yesus. Karena kalau saudara melekat pada Yesus, engkau berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Alam maut pun tidak bisa memisahkan kita. Amin. Iya. Harus melekat, ya. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik, singer, leader. Kita akan memuji Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji. Kita akan menyembah Dia, Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi. Dia patut ditinggikan, diagungkan. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Jalan selalu rata, tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Putus asa. Tuhan ada Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah. Jangan saudara menyerah terhadap virus corona. Harus mengalahkan virus corona.
Dia tak pernah mengecewakan. Mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Tak pernah gagal. Dengan iman kita segala pernah. Saat ini ada yang sakit, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, atau engkau sedang mengalami masalah pergumulan yang berat, sepertinya tidak ada jalan keluar, kau sedang berada di persimpangan jalan, kau tidak tahu harus kemana. Saat ini angkat tanganmu, saya akan berdoa dari atas. Ketika engkau angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Apa yang menjadi pergumulanmu Tuhan tahu. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini, memerlukan belas kasihan-mu. Hamba mau berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit kami disembuhkan dalam nama Yesus. Karena segala sakit penyakit yang mengganggu tubuh kami, virus-virus apapun, baik virus corona, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dan kami sehat dalam nama Yesus. Kami kuat dalam nama Yesus. Kami lebih daripada pemenang. Kami percaya segala perkara kami dapat tanggung dalam Engkau. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan. Dalam pencobaan Tuhan berikan kemenangan. Kami berdoa buat rumah tangga saat ini Tuhan, memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka, berikan sukacita, damai sejahtera dalam rumah tangga mereka. Berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, baik Bapak Gubernur Wali Kota, kami berkati mereka yang roh takut akan Tuhan, roh hikmah dalam memimpin negeri ini. Bangsa Indonesia tetap kuat, tetap maju, dan nama Tuhan dimuliakan. Ada kesejahteraan di bangsa kami. Kami berdoa juga buat seluruh perawat yang saat ini menjaga orang-orang yang terkena virus. Kau berikan kekuatan perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua ini seizin Engkau. Biarlah kami terus melekat pada Engkau Tuhan. Karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Jimmy Hatampi sebagai kepala senior di tempat ini, sebagai ketua umum gereja segala bangsa. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik. Baik juga Bapak Pendeta Krista Pai sebagai gembala setempat di tempat ini, berkati dengan seluruh jemaatnya Tuhan. Berikan semua berkat-berkat yang terbaik. Kebajikan kemurahan-Mu menyertai seluruh hidup kami. Berkati kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang terjadi bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang ada pada kami Bapa. Biarlah Roh-Mu terus tinggal dalam kami Tuhan. Kami tidak mau jauh dari-Mu Tuhan. Peluk kami, bahwa kami berjalan sesuai dengan rencana-Mu, bahwa kami terus menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia ini Bapa. Berkati kami semua, kuatkan kami, mampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami juga berdoa buat generasi muda di tempat ini. Biarlah Kau berikan masa depan yang bilang gemilang, hari depan yang cerah. Jadikan anak muda ini anak yang takut akan Tuhan, anak yang cinta Tuhan, menjadi anak yang bertumbuh, mengasihi Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati Case Badinul Life di tempat ini Tuhan. Kau berikan semua yang terbaik. Kami percaya Tuhan, lewat gereja yang mau banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapak, segala kemuliaan, kehormatan kami kembalikan buat Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.